Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bahas casing PC lagi ya. Dan ini bener-bener produk terbaru salah satu merek yang udah nggak asing lagi di dunia per-PC-an. Sebelum kita bahas dan kita rakit perangkat PC di casing satu ini, nggak ada salahnya kirim saya duit. Alah, maksudnya bantu subscribe bagi yang belum, bagi yang udah nggak usah dipencet-pencet lagi, dosa. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng atau kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Nah, kalau ini silahkan ditekan berkali-kali. Casing PC ini cocok banget bagi kalian yang pengen punya PC tapi pas di meja yang kecil. Maksudnya nggak makan tempat meja kerja kita, tapi tetap cakep untuk dilihat. Yap, Aerocool CS 111 Black. Harga barunya di angka Rp410.000. Dan merek satu ini dipegang oleh DTG sebagai distributor resmi merek Aerocool. Oke, kita bahas spek singkatnya aja ya. Pertama, casing ini hanya support motherboard M-ATX dan Mini ATX. Panjang VGA maksimal hingga 305 mm, tinggi CPU cooler 160 mm, dan power supply-nya nggak dicantumin ya berapa panjang maksimal yang disupport. Cuma tulisannya ATX doang. Maksimal kipas yang bisa dipasang hingga 5 kipas nih. 2 di atas, 2 di bawah, dan 1 di belakang, ukuran 12 cm. Untuk storage sendiri yang bisa dipasang hanya 2. Baik itu SSD maupun harddisk 3,5 inch. Bahan casing ini sendiri sih SPCC dengan ketebalan 0,5 mm, standar buat casing di rentang harga segini. Dus casing Aerocool ini simple banget ya, bahkan tampang casingnya pun kurang begitu jelas ya di bagian depan ini. Informasi di bagian dus depan ini hanya ada tipe dan juga dukungan perangkat VGA maupun CPU cooler yang bisa dipasang. Kalau mau lebih jelas lagi, spesifikasi dari casing ini ada di bagian belakang dusnya. Setelah dikeluarin, casing ini tampangnya simple banget. Di bagian depannya ini polos, nggak ada mes sama sekali. Dan bagian depannya ini nyatu sama bodi di belakang ya, jadi nggak bisa dilepas pasang. Di bagian pojok kiri atau kanan ya? Kanan ya. Bisa dilihat ada logo Aerocool yang bener-bener cool alias keren. Pada bagian sampingnya udah tempered glass yang full body ya. Dan buat buka pasangnya ini pakai engsel. Nah, model gini nih yang paling saya suka. Buat melepas penutup kaca dari engselnya ini gampang pakai banget. Terus kacanya ini dilindungi 2 plat di bagian kanan dan kirinya ya. Dan ada 2 buah magnet biar penutup kacanya nempel di casing. Kerennya lagi nih, ada pegangan buat membuka penutup kacanya berbahan plastik. Dan kacanya ini nggak terlalu tebal ya, sesuai harga juga. Di bagian power supply cover ini benar-benar tertutup, jadi nggak bisa flexing power supply alias pamer. Untuk jarak motherboard ke bagian atas casing ini terlalu deket sih, jadi kalau dipasang radiator rasanya bakal kepentok ya. Cuma di webnya sendiri nggak dicantumin dukungan untuk radiator ya. Masuk ke bagian kabel manajemennya cukup baik sih ya, nggak luas banget tapi masih ada space yang cukup memadai. Oh ya, ada bonusan 1 kipas 12 cm pada bagian belakang. Dan terakhir ada juga 2 lubang kabel manajemen di bagian power supply cover. Pada bagian belakang ada 4 slot ekspansi yang udah bolong-bolong nih, tapi ini modelnya tanam semua, nggak bisa dilepas pasang. Kalau udah dilepas ya udah. Nah, penutup sampingnya ini modelnya copotan, nggak model macam engsel atau model geser, apalagi model catwalk, nggak ada hubungannya. Ya, model begini riskan hilang sih ya kalau langsung lepas, suka lupa pasang pasti. Bagian penutup kabel manajemennya ini rata ya, nggak ada tonjolan. Dan buat buka penutupnya tinggal kalian lepas 2 baut pengunci. Kita lihat dulu nih satu bungkusan peralatan pendukung dari casing Aerocool satu ini. Baut-bautnya ini standar ya dan semuanya black. Sayangnya nggak ada baut kipas untuk pemasangan kipas di pesus rod atau di bagian bawah casing. Di bagian kabel manajemen cukup banyak cantelan atau tempat buat naruh kabel tis. Bahkan ada juga di bagian area deket power supply ya. Lanjut, kabel mengkabel dari casing ini udah full black nih. Di sini ada konektor USB 3.0, USB 2.0 sama HD audio dan konektor front panel. Dapat kertas nih, tapi ini bukan kertas ujian ya. Silahkan kalian baca bagi yang bingung buat pasang front panel dan sebagainya di casing ini. Nggak perlu lihat Google, cukup kalian baca aja buku manual yang diberikan, karena informasinya cukup jelas kok. Casing ini juga pakai harddisk model rak ya, tapi sayangnya sih 2 baut penguncinya mesti dibuka pakai obeng, nggak bisa puter-puter pakai tangan ya.
Dan gak ada tempat buat pindah-pindah posisi rak harddisknya. Lanjut di bagian kaki-kaki casing ini udah dikasih 4 busa atau karet sih ya, biar casingnya nggak geser ditaruh di tempat yang licin. Kemudian ventilasi buat power supply juga cukup oke nih, dan udah dikasih dust filter. Pada bagian atas casing nggak ada dust filter sama sekali, dan kelihatan jelas dudukan 2 buah kipas di casing ini. Di bagian atas ini juga ada tombol power, tombol reset, 2 kali USB 2.0, audio, dan 1 kali USB 3.0. Buat pemasangan perangkat ke dalam casing Aircool ini ada satu kendala kecil sih, nggak segede tambang timah pastinya. Saya jelasin aja dulu nih dari pemasangan motherboard MATIK yang saya pakai. Ini aman ya, biar kata pakai CPU cooler yang rada tinggi, besutan segotep. Begitupun juga pemasangan konektor dari casing, aman. Pemasangan power supply juga nggak ada kendala. Tapi ini saya kebetulan pakai power supply Aircool dengan daya 400 watt. Yang mana power supply ini sendiri kabel-kabelnya nggak begitu banyak ya. Jadi cukup gampang buat merapikannya di casing imut-imut satu ini. Dan ketika mau pasang kipas bagian atas, nah ini dia nih salah satu kendala yang saya rasakan. Kipasnya ini kepentok kabel power processor sih. Jadi daripada nggak pasang kipas sama sekali, ya saya pakein kipas yang slim besutan side. Karena memang bagian atasnya ini penting banget buat dipasang kipas. Untuk pemasangan 2 kipas bagian bawah aman sih ya. Begitupun juga pemasangan kartu grafis yang pakai kabel ekstensi pun nggak ada kendala. Sama pemasangan 2 harddisk 3,5 inch di casing ini. Bisa kalian lihat kabel manajemen di casing ini nggak terlalu banyak kabel power supply yang bertumpuk-tumpuk. Ya dikarenakan penggunaan power supply dengan daya yang cukup kecil. Dan beginilah hasil merapikan kabel di area depan ya. Kesannya itu full ya. Apa sih kalau sebutannya itu padat montok. Waduh, apaan tuh? Saatnya kita hidupkan PC yang pakai casing Aircool CS111 ini. Kesannya bener-bener simple dan minimalis, dan penggunaan engsel di casing ini buat penutupnya bikin casing satu ini kelihatan lebih mahal dibandingkan yang pakai 4 baut aja ya. Terlebih lagi handle buat penutupnya juga tergolong cakep nih. So bagi yang pengen casing minimalis dengan penataan ruang yang cukup baik, maka casing ini bisa jadi salah satu alternatif yang layak untuk dibeli. Tapi dengan catatan, karena casing ini bagian depannya bener-bener ketutup rapet, kalian wajib pasang semua kipas di casing ini, biar sirkulasi udaranya bisa lebih baik lagi. Dan kalau saya lihat di web, ini nggak ada tulisan atau dukungan untuk radiator di casing ini. Tapi harusnya masih cukup aman pasang radiator 120 mm bagian belakang. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan casing terbaru besutan Aircool 1 ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di Eka Channel.